Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa, jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang harus diwaspadai adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Salah satu komoditas yang selalu mengalami kenaikan adalah daging sapi. Selain kenaikan harga, yang harus diwaspadai juga adalah oknum nakal yang mencampur daging sapi dengan daging kerbau. Lantas apa yang menyebabkan harga daging sapi mengalami kenaikan? Lalu bagaimana ketersediaan daging sapi dalam negeri? Haruskah pemerintah impor daging untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia? Selengkapnya kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, pengusaha daging Ibu Diana Dewi. Selamat siang Ibu Diana. Selamat siang Mbak Lydia. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Nusantara Siang, Bu. Terima kasih, Baik, Mbak. Ibu, ini kita sebelum membahas mengenai kenaikan harga daging sapi, terlebih dulu ini saya mau menyampaikan seperti apa data ketersediaan daging sapi dari bulan Maret hingga April untuk wilayah Jabodetabek. Apakah ini masih aman, Bu? Ya Mbak, kalau kita berbicara daging sapi, tentunya kita harus melihat dari produsen sapi dulu. Karena menjadikan daging sapi itu adalah awalnya dari sapi hidup. Sapi hidup yang kita punya itu ada dari sapi lokal dan sapi import yang biasanya disebut adalah sapi feedlotter. Itu adalah sapi yang dari luar negeri kita import kemudian kita gemukkan. Nah, inilah yang kita bedakan antara daging sapi dengan sapi hidup. Kemudian kita ketahui bahwa pada posisi sapi hidup sendiri, sapi lokal kita memang ada di beberapa daerah. Tetapi karena faktor kesulitan untuk distribusi, itu memang untuk di DKI Jakarta lebih banyak kepada sapi itu dari impor. Nah, kalau kita berbicara sapi impor, biasanya sapi impor ini dari Australia. Dan pada saat sekarang, Australia sendiri sedang mengalami regenerasi atau repopulasi, sehingga harga terjadi kenaikan harga. Nah, karena kenaikan harga ini, sehingga importir banyak tidak bisa memasukkan sapi hidup impor. Nah, inilah yang saya mengkhawatirkan terjadi kelangkaan pada saat bulan menjelang Idul Fitri. Baik, Bu Diana, ini kita tahu bahwa Jawa Timur memproduksi daging sapi tertinggi di Indonesia. Bagaimana untuk ketersediaan daging sapi dalam negeri untuk secara nasional, Bu? Ya, kalau kita berbicara secara nasional, memang untuk di Jawa Timur sendiri yang paling tertinggi populasinya. Tetapi sampai ke Jakarta itu tidak mudah ya Mbak, karena di Jakarta sendiri untuk kandang-kandang penyediaan juga tidak banyak, kemudian juga RPH-nya itu ada di beberapa, di Jakarta sendiri hanya satu RPH yang memang khusus untuk DKI Jakarta. Nah, kandangnya pun terbatas, sehingga kalau bicara untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta, walaupun Jawa Timur mungkin jumlahnya banyak, tetapi ada keterbatasan untuk kandangnya, Mbak. Nah, ini yang juga termasuk salah satu kendala yang nanti mengakibatkan ada kenaikan harga. Baik, ini Bu Diana, fenomena setiap jelang Ramadan dan Idul Fitri kenaikan sejumlah kebutuhan pokok termasuk daging. Siklus yang selalu berulang. Harga daging sapi di beberapa pasar tradisional di Jakarta ini misalnya mulai mengalami kenaikan, bahkan hingga saat ini kalau saya tidak salah berada di kisaran hingga Rp130.000 per kilogramnya. Lantas bagaimana Anda menanggapi dengan kenaikan harga daging sapi saat ini yang mulai merangkak naik, Bu Diana? Ya, kita ketahui bahwa sebenarnya sapi itu ada selain dari sapi fresh meat, kita juga punya sapi beku. Nah, ini yang belum tersosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa ada daging beku yang menjadi substitusi. Karena mereka itu adalah substitusi, tentunya adalah karena kita bisa memberikan harga yang lebih murah dibanding dengan sapi fresh meat.
Kemudian juga kalau sapi daging beku ini kan biasanya diproduksi sebelumnya, waktunya bisa dibuat forecasting atau target-target tertentu untuk memproduksi daging sapi tersebut, sehingga ini yang membuat harga juga lebih stabil dibanding dengan sapi hidup yang dipotong di RPH. Nah, ini adalah substitusi yang perlu diketahui. Kita punya selain dari fresh meat bisa dengan daging beku. Daging beku itu baik ada yang daging dari sapi. Kemudian sekarang kan ada pemerintah memberikan kebijakan di mana BUMN diberi tugas untuk menstabilkan harga dengan diberi izin kuota impor berupa sapi dan berupa kerbau. Ini yang mudah-mudahan bisa menstabilkan harga pada situasi kondisi saat nanti menjelang Lebaran atau Ramadan. Baik, tadi disampaikan mengenai kenaikan harga daging sapi yang kian merangkak naik. Ini prakteknya di lapangan apa yang menjadi penyebab harga daging sapi di pasaran ini merangkak naik, Bu? Apakah ada kaitannya dengan ketersediaan daging sapi ataupun juga stok di lapangan ataupun pasokannya atau seperti apa, Bu Diana? Ya, jelas. Karena kepasokannya, Mbak. Jadi yang saya sampaikan bahwa sapi itu ada dari bahan sapi hidupnya. Nah, karena sapi hidup itu adalah masih ketergantungan dengan impor yang ada di Jabodetabek khususnya, itu feedlotter kalau kami menyebutnya itu adalah pengusaha penggemukan sapi, di mana sapi didatangkan dengan usia tertentu, kemudian digemukkan selama 3-4 bulan, kemudian baru dipanen atau dipotong. Nah, ini yang Australia sendiri, karena kita banyak lebih ngambil sapi hidupnya itu dari Australia, itu sekarang terjadi regenerasi atau repopulasi, sehingga di sana sendiri harganya sudah naik di kisaran 20-30% pada saat di tahun 2020 bulan November. Nah, sampai sekarang merangkak terus. Nah, dengan kondisi yang harga yang begitu tinggi, sehingga banyak peternak atau pengusaha ternak feedlotter itu tidak memasukkan barang, tidak memasukkan sapi hidupnya, sehingga jumlah yang ada diperkirakan cuma mencukupi kurang lebih 1 atau 2 bulan biasanya pada saat Idul Fitri atau Ramadan yang lalu-lalu itu mereka bisa sampai 4 bulan posisinya. Sekarang kemungkinan hanya 2 bulan saja, sehingga kan jumlah yang sebegitu minim itu akan dibagi untuk selama 4 bulan. Nah, dengan jumlah kesediaan yang sedikit, otomatis harganya menjadi naik. Ini yang terjadi di sapi hidup, dan tidak ada substitusinya lain selain dari memang kalau di fresh meat ya harus fresh meat. Ya tentunya kita mendatangkan dari sapi lokal. Yang tadi Mbak sampaikan bahwa ada di Jawa Timur, kemudian di NTB, NTT, itu memang Bali. Kita bisa dari situ. Tetapi kan ada keterbatasan lagi bahwa kita tidak bisa begitu mengepul banyak sapi-sapi hidup masuk sesuai dengan kebutuhan pada saat Hari Raya dan Idul Fitri. Karena Hari Raya dan Idul Fitri kebutuhan akan daging itu kenaikannya adalah 100%. Nah, jumlah ini juga mempengaruhi. Jadi prediksi akan ada kenaikan harga sampai dengan saat ini kita lihat adalah 130.000. Itu sebenarnya kalau hitungan-hitungan pedagang daging itu menyatakan bahwa ini belum BEP. BEP-nya adalah 138.000 karena sapi hidupnya sendiri di kisaran 49.000, kemudian menjadi karkasnya di 98.000. Dan menjadi dagingnya itu di 138.000. Tapi kalau harga 130.000 ini berarti harga bagus masih gitu. Nah, ke depan pada saat Hari Raya dan Idul Fitri kita sampai memprediksi kemungkinan ada di angka 160.000 gitu, Mbak. Baik, Bu Diana, tadi terkaitan dengan impor daging.
sapi, pemerintah memberikan izin untuk melakukan impor daging sapi. Ketika harga daging sapi masih bertahan di level tertinggi saat ini, misalnya 100 hingga 130.000, bahkan sekarang terjadi kenaikan harga untuk di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dengan adanya impor daging sapi nanti, apakah ada kemungkinan harga daging sapi ini bisa turun, Bu, atau seperti apa, Bu Diana? Kalau kita berbicara sapi itu, saya menyebutnya sebenarnya ada klaster tertentu. Okay. Itu tadi sapi lokal, itu klasternya, kemudian sapi hidup impor, kemudian ada daging beku. Nah, pasarnya ini berbeda, Mbak. Kalau daging fresh meat itu dari sapi lokal dan sapi impor Australia, mereka nanti menjadi produknya adalah sapi fresh meat, daging fresh atau daging panas, dibilangnya hot meat, gitu. Sedangkan kalau kita berbicara daging beku, itu yang tadi saya sampaikan, pemerintah juga diberi tugas, yaitu melalui BUMN, itu ada sapi beku. Nah, tetapi pasarnya kan berbeda. Kalau sapi beku biasanya untuk industri, untuk restoran, catering, atau beberapa hotel memang menggunakan sapi daging beku. Tetapi kalau di pasar itu tetap menggunakannya adalah sapi yang fresh, sapi segar. Ibu-ibu mencarinya adalah hot meat. Dan ini yang membuat harga terpersepsi menjadi harga acuan, terutama BPS. Kalau melihat pada hari itu di pasaran harganya adalah 160.000, dianggap bahwa harga daging sapi posisi tanggal sekian adalah 160.000. Padahal sebenarnya ada substitusi lain di mana ada daging yang bentuknya sudah beku, frozen. Nah, ini yang tidak terekspos bahwa daging itu ada yang harga murah, yang harga tinggi. Kalau harga murah tentunya dari sapi, dari daging beku. Tapi kalau yang daging fresh memang harganya tinggi. Nah, ini yang ibu-ibu juga belum tersosialisasi bahwa sebenarnya ada substitusi dari daging sapi sendiri. Ada yang segar, memang harganya tinggi, yang beku harganya sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Oke, baik Bu Diana, berarti untuk di lapangan sendiri ini prakteknya ternyata yang mengalami kenaikan harga daging sapi ini adalah daging sapi yang fresh seperti itu ya, Bu Diana? Ya, kalau kita berbicara di pasar, harga daging sapi itu akan melonjak tinggi dengan harga 160.000 yang seperti tadi saya sampaikan. Baik, Ibu Diana, ini seperti apa besaran presentasi kenaikan harga daging sapi ini dilihat ataupun ditentukan oleh apa? Tapi jangan dijawab dulu, Bu. Kita akan beri sejenak pemirsa Dialog Nusantara Siang akan kami lanjutkan usai jeda.